Guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya Wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, lama sekali ini nggak bikin video saya. Ini video kali ini saya akan jawab ini pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget ini yang pada nanya, padahal udah saya share juga di TikTok, tapi ternyata masih juga banyak yang nanya di Instagram maupun di TikTok. Ini teman-teman banyak banget yang nanya gimana caranya kerja ke Korea Selatan. Jadi caranya sebenarnya ini cukup mudah tapi agak banyak panjang lebar. Ya udah, nggak usah basa-basi, daripada kebanyakan basa-basi mending langsung saja kita simak videonya apa aja syaratnya ya. Oke, yuk cus. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ini videonya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian biar semuanya juga tahu, semuanya bisa sukses bareng-bareng. Karena ini kerja ke Korea menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Bagi saya juga merupakan sebuah kebanggaan bisa sampai ke sini. Jadi di kesempatan yang lalu juga sekarang ini saya senang untuk berbagi gimana caranya kerja di sini ya. Ya udah langsung saja ya. Oke, untuk persyaratan yang pertama, caranya kerja ke sini yaitu memenuhi segala persyaratan, guys. Jadi syarat-syaratnya apa aja? Langsung saja. Yang pertama, pendidikan terakhir kalian adalah harus MTS atau SMP ya. Kalau misal kalian lulusan SD, tenang saja, kalian bisa ikut kejar paket B yang simple, nggak pakai ribet. Ya udah. Terus persyaratan berikutnya, usia minimal 18 sampai dengan 39 maksimal pada saat pendaftaran. Terus berikutnya, tidak sedang menjalani hukuman pidana berat atau kriminal. Berikutnya, tidak memiliki catatan pernah dideportasi oleh pemerintah Korea Selatan. Meskipun mungkin kalian juga pernah pulang sukarela, tapi kayaknya agak sulit. Banyak dari kasus teman-teman yang udah ke sini juga tetap nggak bisa, meskipun kalau pulang sukarela katanya kan dapat itu ya, boleh itu ya, boleh apa namanya, kesini lagi, kenyataannya enggak. Terus berikutnya, dapat surat izin dari orang tua, sehat jasmani rohani, tidak buta warna parsial, tidak sedang mengidap penyakit paru-paru, yaitu ntar dibuktikan dalam bentuk lulus MCU atau medical check up. Terus berikutnya, tidak sedang cacat jari dan amputasi, tidak pasang susuk dan benda lainnya di dalam tubuh. Ini saya jelaskan di syarat medical check up, itu ada di videoku yang lainnya. Kalau mau nonton bisa nonton di sini ya. Kenapa kok tidak boleh pasang susuk? Ya udah. Yang terakhir, syaratnya tidak hamil bagi perempuan. Terus yang berikutnya, kalau mau kerja ke Korea juga ada dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan. Sebagai syarat berikutnya, yaitu yang pertama KTP elektronik, kedua kartu keluarga, ketiga ijazah, yaitu ijazah minimal SMP tadi. Terus 4, kalian siapkan akte kelahiran. Kelima, kartu pencari kerja yang kalian bisa dapatkan di Disnakertran, atau sering kita sebut apa, kartu kuning ya. Terus syarat berikutnya, Anda harus minta SKCK. SKCK ini bukan cuma dari kecamatan kayak kita kerja di Indonesia, tapi SKCK sampai Polda. Seperti saya dulu minta SKCK dari kecamatan sampai ke Polda Jateng. Terus yang ke-7, paspor yang masih berlaku. 8, surat izin keluarga. 9, surat keterangan tidak buta warna. Ini nanti bareng pas MCU. Pokoknya 6 bulan terakhir surat ininya ya, tidak buta warnanya. Terus buku rekening tabungan pribadi. Yang terakhir, email pribadi yang masih aktif. Terus cara yang berikutnya yang harus Anda tempuh jika syarat-syarat tadi udah
terpenuhi semua, yaitu kalian harus belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea ini ada dua jalur. Yang pertama, kalian bisa belajar mandiri, belajar sendiri yo. Jadi bisa nyari sumber di internet atau belajar sama temen, sama kawan, atau mungkin ada kakak yang udah pernah kesini bisa. Tapi itu menurut saya agak ribet untuk orang yang IQ-nya standar-standar seperti saya, ya kayak sulit lah kayaknya. Kalau IQ-nya yang IQ tinggi itu mudah mengerti karena ini bahasa orang lain. Otomatis saya pakai jalur yang kedua ya, yaitu lewat LPK. Kalian cari LPK aja. LPK ini ada di setiap daerah. Untuk saya dulu di Purwodadi, di kampung sendiri, saya cari LPK yang bagus, yang amanah. Untuk LPK yang bagus dan amanah seperti apa, kalian bisa tanya DM ke saya atau nanti tak bikinin konten berikutnya kalau misal dibutuhkan ya. Masalahnya penjelasannya panjang lebar itu. Ya udah, terus kalau udah belajar, kalian berikutnya melakukan pra pendaftaran secara online. Kalau misal kalian udah lewat LPK, pra pendaftaran online-nya ini udah didaftarin LPK yo. Jadi tenang, kita pasrah bungkoan. Biasanya LPK itu bisa membantu kita daftarin. Kalau misal kalian mandiri tadi, ya udah kalian daftar pra pendaftaran ini sendiri. Kalian bisa buka komputer kalian, buka website www.j2c.bnp2tki.go.id, tapi sekarang udah ganti bp2mi. Tapi kalau misal kalian ketik ini juga sama kok, ketemu. Terus yang berikutnya, kalian bayar biaya ujian F-Stopic. Ini ujian F-Stopicnya kalian bayar, nanti dikasih nomor rekening yang buat daftar pra pendaftaran itu tadi kalau udah lolos. Terus didaftar, apa maksudnya ditransfer, kalian bisa transfer di ATM. Terus habis itu akan dipanggil verifikasi dokumen sekaligus ngambil kartu ujian. Lokasi verifikasi ini biasanya ada di kota-kota Pulau Jawa. Kalau untuk yang luar Jawa belum ada kayaknya. Kayak saya dulu verifikasi di Semarang, terus ada juga yang di Bandung, di Solo, sama di Jakarta. Terus ntar ada jadwalnya juga, pokoknya dipantengin terus di bnp2tki.go.id. Terus yang berikutnya nanti ada keluar jadwal, dapat jadwal ujian kapan ya. Terus habis itu langsung datang aja pas waktu ujian, itu harus tepat waktu. Belajarnya kan tadi otomatis kan udah di LPK atau belajar sendiri otomatis sudah matang banget. Terus tinggal ujian F-Stopic. Ujian tahap 1 ini harus lulus. Ini ujiannya dilaksanakan biasanya ada di Jakarta, Bandung, atau Semarang. Tuh, pokoknya harus datangnya tepat waktu. Kalau misal telat 5 menit apa 1 menit aja udah nggak boleh. Ini ujiannya ada 20 soal tertulis, 20 soal listening ya. Ya udah, terus setelah lulus tahap 1 ini, alhamdulillah kalian harus menyiapkan untuk ikut tes skill atau ujian tahap 2, kita sering sebut gitu. Tes skill ini meliputi nanti wawancara, terus habis wawancara ada perkenalan diri, terus tes ketangkasan fisik ya. Itu ada kekuatan punggung, kekuatan genggaman, terusan ada apa, buta warna tadi. Terus tes kejuruan. Kalau kejuruan itu ada yang masang baut gitu cepet-cepetan, terus ada yang penyambungan itu. Terus apalagi tinggi badan, berat badan itu diukur. Tapi sebenarnya kalau tinggi badan, berat badan nggak begitu masalah. Yang terpenting yaitu interview sama perkenalan diri. Itu pakai bahasa Korea ya. Biasanya yang interview itu orang Korea asli. Untuk tip interviewnya udah ada di video saya, bisa tonton di sini. Oke, yaudah, setelah kalian lulus ini tes skill ini tadi ya, terus kalian mendapatkan sertifikat digital kalian. Habis itu sertifikat bisa digunakan untuk sending ya. Kita harus sending dulu. Habis lulus tahap 1 tahap 2 nggak bisa langsung kerja ke sini, nggak, dapat sertifikat sending. Terus sebelum sending jatah kalian harus MCU sebagai persyaratan sending. Jadi
ini MCU yang kedua ya, setelah kalian MCU pertama kan pas baru mau masuk LPK biasanya ngecek kesehatan. Ya udah, terus ini tapi MCU-nya itu ada tempat khusus loh, nggak boleh sembarangan, maksud tempatnya yang sudah ditunjuk oleh BNP 2 TKI. Terus berikutnya setelah itu kalian bikin akun EPS Topik dengan cara kalian kunjungi eps.go.kr. Akun itu pokoknya nanti berguna banget untuk memantau perkembangan kolom-kolom atau di cancel pas saat sending, terus kita dapat SLC, terus sending kita disetujui, terus CCVI keluar sampai kita dapat visa, kita bisa ngelihat di situ tadi nantinya. Terus habis itu udah siap semua, kita tinggal sending data. Setelah memiliki sertifikat kelulusan tadi, terus hasil medical check up dinyatakan fit, kamu bisa sending data. Kalau misal kita belum fit, jangan disending dulu karena sertifikat itu berlakunya juga agak lama. Jadi nggak perlu buru-buru, kita bisa pengobatan dulu sampai benar-benar fit baru sending data ya. Terus sending data ini yang kita butuhkan itu sertifikat tadi, terus hasil medical check up, KTP elektronik, surat izin keluarga, kartu pencari kerja atau surat kuning tadi, buku tabungan sama akte kelahiran. Lamarannya dilakukan online ya di website j2jbnp2tki.go.id. Berkas-berkas lamaran diverifikasi terlebih dahulu oleh BNP 2 TKI. Jadi misal kita sending, habis itu ntar diterusin ke HRD Korea baru. Kalau misal dari BNP diverifikasi ada yang kurang, otomatis nanti dikolak. Kalau misal ditolak SLC kita, sending kita ya, kita bisa hubungi BNP 2 TKI. Ini alasan ditolaknya kenapa? Biasanya ditolak itu ada buram gitu, fotonya kurang jelas gitu ya, biasanya gitu. Terus berikutnya habis itu kita akan dapat SLC. Setelah kita sendingnya disetujui, kita dapat SLC atau standar labor kontrak. Berarti ada perusahaan yang udah milih kita, ada bos yang mau memperkerjakan kita. Terus biasanya kalau udah kolom 4 ini, terus kita akan dapat panggilan prelim ke Jakarta. Nanti panggilannya kapan itu ada di website BNP 2 TKI, terus pilih kolom Korea, pengumuman ada di situ kapan. Ini prelim dilakukan selama 6 hari yo. Jadi prelim ini seminggu. Prelimnya ada yang di Cirebon, di Semarang, sama di Jakarta. Pas prelim ini kita akan dikenalin sama budaya-budaya sini, terus dilatih kedisiplinan. Pokoknya banyak acaranya, padat banget. Prelim ini mulai acara itu dari pagi banget jam 5 sampai jam 11 yo. Terus ya pokoknya prelim ini meninggalkan banyak kenangan. Makannya juga kayak militer gitu, ditunggu-tunggu tentara. Lalu kita disuruh push apalah akeh pokoknya yo. Terus setelah itu kita pas prelim yo, itu ada MCU juga. Ini MCU, kalau misal MCU kita ndak fit di hari ketiga apa kedua, itu diumumin kalau misal nggak fit ya udah kita disuruh pulang. Kalau misal fit kita disuruh lanjut sampai selesai. Setelah selesai ya udah kita tinggal nunggu CCVI terbit gitu. Pokoknya di prelim itu banyak banget, ada termasuk salah satunya itu kita di tes psikologi. Ntar kita ditaruh di satu ruangan, kita kayak diinterogasi gitu. Saya dulu nggak sadar, nggak tahu kalau itu tuh tes psikologi, itu nggak tahu, nggak sadar. Pokoknya tak jawab gitu aja intinya. Yowes, setelah itu kita pulang. Habis pulang kita nunggu CCVI terbit. Terus CCVI kalau udah terbit
berarti kan kita udah ada visa kita udah disetujui sama sama pihak Korea Selatan sini, terus kita tinggal nunggu panggilan terbang. Habis nunggu panggilan terbang, kita udah dapat panggilan terbang, ya udah kita ke Jakarta lagi. Kalian siapkan dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan, terus bayar asuransi BPJS, terus nanti di Jakarta dibikinin KTKLN. Terus setelah beres kita akan terbang ke Korea. Oh iya, pas terbang ini kalian siapin baju-baju, nggak usah banyak-banyak baju ini. Baju di sini murah-murah kok. Yo. Jadi yang perlu kalian bawa ya mungkin yang khas-khas dari negara kita aja. Kalau misal kita kangen negara kita tercinta Indonesia, yo, kita bisa melihat itu. Sama jangan lupa ini, bawa tanah yang di bawah tempat tidur kita, biar kita betah kayak saya loh. Dibungkus di plastik ya, taruh koper. Nah habis itu kita akan terbang yo. Setelah terbang kita sampai di bandara, ntar dijemput itu sama ya ada perwakilan dari kedutaan kita. Dulu saya dijemput sama Nuna Kwon Rosi, terus ada lagi Mbak Yuli, banyak pokoknya. Ntar dijemput, habis dijemput naik bis, kita diantar ke Kebis yo. Di Kebis kita akan dapat istilahnya pembekalan, atau kita sering sebut itu training selama 3 hari di sana. Acaranya juga agak padat, terus dilatih kedisiplinan itu, dilatih budaya, dilatih alat-alat keselamatan kerja, terus yang paling penting ini juga ada medical check up. Kalian harus fit, harus jaga kesehatan. Kalau udah selesai, ntar kita habis dari Kebis kita akan diantar di Kebis tiap daerah. Yang di daerah Gyeongsang Namdo diantar di Daegu sini. Kalau yang di Hwasong langsung dijemput busnya di daerah Hwasong atau di Ansong sana. Saya dulu diantar di sini di Daegu sini, ya udah dijemput. Habis itu berarti kalau udah dijemput bos kita, ya udah kita udah keterima kerja ya, otomatis siap-siap kerja aja, tinggal kita intinya nurut gitu. Setelah melalui proses yang panjang, masalahnya ini yang lulus juga belum tentu berangkat loh ya, untung-untungan juga. Terus untuk biayanya sendiri, biayanya kalau misal ada yang penasaran biayanya berapa, nanti kalian bisa itu ya, bisa tanya-tanya atau nggak tak bikinin video khusus. Di sini kepanjangan nanti kalian ngantuk malah. Ya udah gitu aja. Bagi yang mau ke Korea, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh kalian share sebanyak-banyak ke media sosial kalian. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, terus pengetahuan saya juga dikit, IQ saya di bawah rata-rata, tapi saya mencoba untuk bermanfaat untuk orang lain gitu aja. Yowis, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tetap semangat. Yuk.